isilah kesadaran kita, ya, isilah kesadaran kita dengan kesadaran nyata Allah, nyata Muhammad pada diri kita. Maka di dalam kita bersolat itu, ya saksikan itu. Ya, man ahabbani ahabbuka, siapa yang mencintai aku, kata Allah, sama dengan mencintai engkau ya Rasulullah. Maka kalau kita lihat lagi sejarah syahadat, itu sejarahnya adalah Nur Muhammad itulah yang mengucapkannya, asyhadu an la ilaha illallah, Nur Muhammad. Maka Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sejarah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat saya hormati, bersyukur kita senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan buat kita bersama. Berkat kudrat iradat Allah, kita masih bersua pada malam hari ini melanjutkan diskusi kita, diskusi ringan kita dalam rangka mengenal Allah, mengenal Nur Muhammad, mengenal diri. Mudah-mudahan pertemuan kita dari waktu ke waktu diberkahi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membangunkan kita semua untuk mendalami materi kajian kita minggu yang lalu, yang kita beri judul minggu yang lalu itu Muhammad secara zahir dan Muhammad secara batin. Ini kita ulang karena saya tidak mau juga ta'lim ini hanya karena kepentingan konten di YouTube, tidak, tapi saya berniat kita lebih bisa memahami dan memanfaatkan kajian itu sebagai wasilah kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita kembali mengangkat dalil-dalil untuk memahami Nur Muhammad itu. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas ketika bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hal yang mula-mula dijadikan Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu qabla al-asya nur nabiyuka. Kata Nabi, Allah sebelum menciptakan sesuatu, maka yang pertama kali dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Untuk apa Nur Muhammad itu dijadikan Allah? Karena memang pada saat itu belum ada yang menyembah, belum ada yang mengabdi kepada Allah.
Maka untuk kepentingan mengenal Allah lah tujuan Nur Muhammad itu dijadikan Allah. Walau kata dijadikan itu masih kita tanda kutip. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Nur Muhammad itu bukanlah yang dijadikan. Kalau dia dijadikan berarti Nur Muhammad itu adalah muhaddas. Sedangkan Nur Muhammad itu bersifat qadim. Muhaddas itu artinya tidak berubah. Sedangkan qadim itu pada hakikatnya nur itu adalah qadim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau data-data yang pernah kita diskusikan itu terkait dengan penciptaan Nabi Allah Adam dari tanah dibentuk seperti manusia, seperti kita-kita ini, diawali memang jasad Adam ketika itu belum bisa apa-apa. Nah, inilah makna dari la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya bahwa tubuh jasad kita ini dia lemah selemah-lemahnya, tidak bisa berbuat apapun. Ya, itu eksistensinya. Kemudian Allah tiupkan ruhnya. Ya, Allah tiupkan ruhnya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Nah, makanya tadi saya katakan tidak bisa dikatakan Nur Muhammad itu dijadikan. Karena itu hadis, sedangkan ini ayat. Kata Allah, aku tiupkan ruhku. Nah, jadi aku tiupkan ruhku. Kita ikuti dulu ceritanya. Setelah masuk ruh itu kepada jasad Adam, maka mata, kuping, mulut, dan organ tubuh lain itu berfungsi. Ya, pelajaran yang mau kita tangkap di sini bahwa bergeraknya jasad ini, ya ini karena roh itu. Ya, jadi diri KW kita ini jasad ini. Sedangkan diri ori kita, asli diri kita itu adalah yang ditiupkan itu, ruh. Nah, ending ceritanya dalam kisah Nabi Allah Adam ini, ayo kita lihat, Allah Adam pun melihat ke aras. Dia lihatlah di aras itu tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahulah kita bahwa bukanlah Adam makhluk pertama dijadikan Allah, tapi Nur Muhammad itulah duluan yang dijadikan. Hanya Adam sebagai manusia pertama. Yang mau kita lihat ke dalam, Nabi Allah Adam bersahadat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan saat itu Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah yang dilahirkan di kota Mekah itu belum lahir. Jadi nurnya duluan dijadikan Allah ketimbang jasadnya. Yang menarik adalah Nabi Allah Adam membuka matanya, dia lihat tulisan itu ke aras. Maka bagaimana dengan kita?
Ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemana kita melihatnya? Saya pikir kalau kita melihat ke aras nggak mungkin. Kalau aras yang dimaksudkan Al-Quran itu. Maka disinilah para ahli ma'rifah, orang-orang arifin billah, para wali-wali Allah itu, ya mereka berijtihad untuk diri mereka. Kalau melihat kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu, mereka melihat ke diri, ya, melihat ke diri. Nah, artinya apa? Diri sejati kita itu, ya, memang dia maha kaya. Jadi disitulah aras itu. Nah, ini jugalah keterkaitannya dengan hadis yang mengatakan man talabal wali li khairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, jadi kita jangan cari Tuhan di luar diri, tapi lihatlah ada pada diri kita. Yang mana la ilaha illallah di diri? Ya, kalau kita mau mengaji di kajian sifat 7 itulah. Kudrat, kuasa ini kuasamu, iradatmu, kehendakmu, ilmumu, pengetahuanmu. Nah, artinya apa? Memang diri kita ini tempat melihat nyatanya Allah. Yuk kita lihat. 4 Allah itu yang harus diesakan, esa zat, sifat, asma, dan af'al. Yang 4 ini pun melihatnya di diri. Zat itu rahasia bagi kita. Sifat itu ruh bagi kita. Asma Allah hati kepada kita. Af'al Allah ya, tubuh ya. Nah, af'al Allah itu tubuh kepada kita. Coba lihat. Diri kita ini tempat perkumpulan zat, sifat, asma, dan af'al. Sehingga diri kita ini nyata betul zat itu rahasia. Di diri kita ini tidak bisa. Tapi yang namanya ruh, ya, di diri kita ini juga jelas. Asma di hati jelas. Af'al Allah batang tubuh. Maka nyata betullah diri kita ini tempat melihat nyata Allah. Nah, pertanyaannya, yang mana Muhammad Rasulullah itu? Itu dia kan? Karena itu yang disaksikan Nabi Allah Adam. Bagaimana pula kita menyaksikannya? Karena nanti kita ambil lagi kisah di tengah dan di ujung. Disinilah keterkaitan. Ya, kita melihat bahwa Nabi Allah Adam, nanti kita komentar tentang Nabi Musa, kita komentar nanti tentang Abu Bakar Siddiq, dan Nabi Muhammad sendiri pun ya, bersahadat itu dengan menyaksikan Muhammad bin Abdullah itu. Yang dia saksikan siapa? Nah, tapi kita lihat dulu cerita itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mana Nur Muhammad di diri? Ini harus kita pastikan. Nah, sebelumnya kita melihat kalau kisah Nabi Allah Taubat, pernikahan, dah kita lihat Nabi Musa ini kan di pertengahan.
Nabi Musa alaihi salam pun ketika dia memukulkan tongkatnya karena dari kejaran Fir'aun, laut tidak terbelah. Turun Nabi, malaikat Jibril sallu ala Nabi. Nabi Musa pun berselawat kepada Nabi. Belum lahir Nabi Muhammad Nur, Nabi Muhammad bin Abdullah, belum. Ketika Nabi Musa berselawat 3 kali, dia pukulkan tongkatnya, ya, laut pun terbelah. Subhanallah. Yang kemudian lagi yang perlu kita dalami, yang menarik menurut saya, apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq. Ya, apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq? Kemanapun aku pergi, yang kulihat adalah Muhammad. Sampai-sampai aku di dalam kamar mandi pun yang kulihat Muhammad. Muhammad mana yang dia maksudkan? Nah, tentu adalah Nur Muhammad. Nah, Adam menyaksikan, Nabi Musa pun menyaksikan, siapa lagi? Abu Bakar pun menyaksikan yang sama. Bagaimana Muhammad bin Abdullah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersahadat tetap menggunakan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi tidak merubah La ilaha illallah Ana Muhammad Rasulullah. Ya, tidak dia rubah bahwa aku bersaksi bahwa akulah Muhammad Rasulullah itu. Tidak itu. Ternyata jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad bin Abdullah pun ketika dia bersyahadat, yang dia saksikan adalah Allah yang sudah nyata pada dirinya, dan Nur Muhammad juga yang sudah nyata pada dirinya. Maka keseluruhan Nabi Allah Adam ada yang disaksikannya, Nabi Musa ada yang disaksikannya, Abu Bakar Siddiq pun ada yang disaksikannya. Kita Muhammad Rasul bin Abdullah pun ada yang disaksikannya. Maka pada dalam satu perperangan, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini strategi perang yang engkau atur hari ini menurut wahyu atau menurut egomu, keakuanmu?" Ya, Rasulullah bertanya, "Kenapa?" Kata Ali, karena Ali bin Abi Thalib termasuk panglima perang. Kalau begini strategi perangnya kita kalah ya Rasulullah. Makanya aku tanya, apakah ini menurut wahyu atau menurut logika, gitu kira-kira. Nah, konsepnya wa ma yantiqu anil hawa illa Rasulullah sampaikan kalau ini bukan ini pasti menurut wahyu. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita melihat dari keseluruhan ini, kita pun mesti menyaksikan Allah pada diri dan menyaksikan Nur Muhammad pada diri. Menyaksikan Allah melalui sifat yang ia tazallikan. Ya, Nur Muhammad itu mana?
Yuk kita lihat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ketika ruh ditiupkan ke jasad, maka tilik di dalam ruh itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditiupkan tadi ruh, tetapi secara tersirat Nur Muhammad itu ya di dalam ruh itu. Lapisannya begini. Lihat jasad. Jasad ini tadi lemah. Ditiup ruh. Pandang lagi ke dalam, di dalam ruh itulah Nur Muhammad. Kalau kita lagi lebih masuk, jangan berhenti kepada Nur Muhammad, maka di sana ada Allah. Tapi karena Allah menyuruh kita mencari wasilah, maka kita hanya dalam bersolat itu, ya kita melihat kalau ini bergerak, kita pandang ini dari ruh, boleh. Tapi kalau kita pandang yang melihat ini, yang bergerak ini, semua ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka dikatakan Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kami telah mengutus rasul ke diri kamu. Ya, tapi bukan berarti kita mau jadi rasul. Ya kan? Jangan kurang kerjaan lah. Jadi yang diutus Allah itu qad ja'akum, apa katanya di ayat yang lain, qad ja'akumullah nurun. Allah juga mengatakan kalau kita ini, di diri kita ini ada nur itu. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itulah kita diajarkan ya, ketika kita bersolat kita menggunakan atas nama bertawassul melalui Nur Muhammad itu. Itulah yang kita saksikan di diri. Nur itulah yang melihat ini dia, yang memandang ini dia. Nur itu juga. Disinilah terlihat antara nur Allah atau Allah itu dengan Nur Muhammad itu. Mereka itu tidaklah bercerai-berai. Ya, namanya yang berbeda, tapi sumbernya satu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita sadari bahwa kalau begitu, kalau saya berselawat mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang berselawat ini siapa sebenarnya? Nur itu sendirilah yang berselawat. Kenapa? Karena tadi nur itu sudah masuk ruh, ya. Kemudian di dalam tersiratnya di dalam ruh itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sudah ada di diri. Ya, silakanlah kalau kita mau bersalawat Allahumma sholli, silakan. Tetapi jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah yakin nur itu, maka inilah namanya salawat daim. Jadi bukan salat aja ada daim. Salat yang berkepanjangan. Salawat berkepanjangan pun ada. Jadi kita bersalawat tidak perlu lagi jauh-jauh. Lihat saja Allahumma sholli. Ya, dan ini bisa banyak hal yang bisa kita gunakan. Ya, maka secara otomatis ya kalau sudah kita paham, benarlah diri kita ini bertuliskan, berlafazkan, berkalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka pantas dalam hadis qudsi Allah bersumpah, inni alaitu, aku bersumpah kata Allah, barang siapa yang mengenal nur Muhammad itu la adkhulan nar, dia tidak akan masuk neraka. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi untuk apa namanya, sampai wusul kepada Allah itu harus melewati kendaraan ini. Ya, jadi penekanannya begini, isilah kesadaran kita, ya, isilah kesadaran kita dengan kesadaran nyata Allah, nyata Muhammad pada diri kita. Maka di dalam kita bersolat itu, ya saksikan itu. Ya, man ahabbani ahabbuka, siapa yang mencintai aku kata Allah sama dengan mencintai engkau ya Rasulullah. Maka kalau kita lihat lagi sejarah syahadat, itu sejarahnya adalah Nur Muhammad itulah yang mengucapkannya, asyhadu an la ilaha illallah, Nur Muhammad. Maka Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sejarah. Saya ulangi lagi, ya, di alamul hakikat Jad wajibul wujud, yakni Allah Ta'ala lah yang mengatakan, Nur Muhammad lah yang mengatakan la ilaha illallah. Itu disebut tauhid apa? Syahadat apa? Syahadat tauhid. Yang mengucapkannya siapa? Nur Muhammad. Maka dijawab sama Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut syahadat Rasul, yang mengucapkannya Allah. Apa maknanya itu? Nah, saya belum berani menyampaikan itu. Tapi itulah sejarah lahirnya di dalam kitab Kasbul Ghairibiyah, ya, menyatakan begitu sejarah itu. Ya, Allah maha asyhadu an la, apa Nabi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah. Ya, nur itu dia saksikan Allah, dan Allah menyatakan Muhammad Rasulullah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu suri teladan. Bukan berarti Muhammad bin Abdullah tidak teladan, bukan ya. Tetapi memang Muhammad bin Abdullah itu bersesuaian zahirnya dengan batinnya. Jadi mau menjadi insan kamil itu bukanlah diri kita yang ini, ya. Mau menjadi insan manusia yang paripurna, manusia yang terbaik itu bukan diri ini, tapi diri yang itu, ya. Nur Muhammad yang ada tersirat di dalam ruh. Bangkitkanlah Nur Muhammad itu di diri. Bagaimana membangkitkannya? Dengan memahami pemahaman ini dan berselawat. Siapa yang berselawat? Dia sendiri yang berselawat, karena kalam ini pun adalah Nur Muhammad. Ya, artinya apa? Dengan kita memahami ini, selawat kita itu akan sampai, ya, karena itu bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Maka disinilah keyakinan kita. Jikalau muncul pertanyaan, kenapa harus setinggi itu mempelajarinya? Bukankah sudah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum? Kan Islam sudah sempurna. Ya udah. Maka andaikan kalimat itu harus kita jawab, kita hanya bilang, siapa yang mengatakan Islam belum sempurna? Tapi Anda yang bertanya,
Sudahkah Islam Anda sempurna? Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, ay orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu adalah maknanya. Ya, tidak, Islam kita tidak hanya zahir, tapi batin kita pun Islam juga. Nah, maka instruksinya buat kita bersama, ya selawat itu banyak sekali, ya. Tetapi carilah selawat-selawat yang sesuai dengan kondisi. Ada namanya selawat sipa untuk obat, ada selawat nariyah, ya, untuk ada manfaatnya. Tapi ingat, jangan kita yang membaca. Nur itulah yang membacanya. Ya, sehingga jemaah dimuliakan oleh Allah, betul-betul kita melihat, ya, betul-betul kita melihat dan bukan melihat, merasakan bahwa nur itu benar-benar ada pada diri kita. Ya, berselawatlah banyak di situ, bertawasullah, bermunajatlah melalui itu. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mau saya, ego saya. Kajian spiritual yang kita kaji, kalau bisa jadikan jawaban terhadap persoalan kehidupan yang kita hadapi. Maksudnya apa? Tidak sekedar kita bawa di dalam berubudiyah kepada Allah, cara rutinitas katakan sholat, tetapi intisari dari kajian itu jadikan, ya, sebang spiritual yang mampu mengatasi masalah kehidupan ini. Nah, itu saja, ya, sehingga ngaji ini nggak ngaji kolot. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Mungkin lewat diskusi nanti mungkin ada hal-hal yang terbuka yang bisa kita diskusikan. Namun inilah penekanan kepada kita semua tentang maulidnya Nabi Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Rasulullah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'un 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hinayah wa barakata wa salama ya mujibas sa'ilin ya munjilal munjilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Satu pertanyaan yang masing-masing kawan memikirkannya, jangan dulu ada memberi jawaban sambil merokok. Ya, maksud saya begini, kapan kawan-kawan pernah sholat bersama Rasulullah?